Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita dan menebus dosa kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 623 ayat 1 sampai 2. Ku heran karena penebus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara, yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 87 ayat 1, Umat yang ditebus Yesus. Dengarlah hukum Tuhan pada Jumat Agung ini yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 180 ayat 1-2, Datanglah kepada Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 88 ayat 2. Tuhanku Yesus penebusku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Jumat Agung ini dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 405 ayat 1 sampai 2. Air hidup yang sungguh jernih.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 86 ayat 1 dan 2, Kayu Salib yang Kudus, sambil menyampaikan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada perayaan Jumat Agung hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh,
Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada, hari ini adalah hari yang istimewa, khususnya bagi umat Kristen di seluruh dunia. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua. Satu hari terpenting dalam sejarah dunia dan dalam sejarah kekristenan. Hari yang menentukan arah perjalanan sejarah kemanusiaan dan arah peradaban serta sejarah dunia ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, di mana Tuhan membukakan jalan yang baru dan yang hidup bagi kita semua. Jalan yang baru dan yang hidup adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu. Hanya Tuhan saja yang dapat melakukannya. Yesus, anak Allah, adalah satu-satunya yang membukakan jalan yang baru dan yang hidup itu. Dan itu dilakukan dengan pergumulan yang berat, dengan peluh keringat dan darah. Kita mengingat kata-kata Yesus di Taman Getsemani, sewaktu dia berulang kali memohon kepada Bapa dengan hati yang pilu dalam doa kepada Bapa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sang Bapa telah menentukan jalan radikal dan menyakitkan ini untuk Yesus lalui. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jalan yang baru yang Tuhan Bapa tentukan, sang anak harus menjadi korban tebusan. Dan puncak realisasi kasih Allah itu terjadi pada hari ini, Jumat Agung, hari yang agung. Good Friday dikatakan dalam bahasa Inggris. Sebagian orang mengatakan God's Friday, Jumatnya Tuhan, supaya jalan baru terbuka, jalan yang menuju kehidupan, jalan keselamatan. Sebagai satu-satunya pribadi yang telah ditetapkan untuk melakukan mission impossible itu, Yesus pada hari Jumat Agung tampil sempurna. Dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Sikapnya sempurna, jalannya sempurna, langkahnya sempurna, kata-kata yang keluar dari mulutnya sempurna. Dan setiap kata yang keluar dari mulut Yesus adalah
kata-kata kehidupan. Sikap dan langkahnya tidak ada yang salah. Saya teringat akan kata-kata Admiral William McRaven yang mengatakan, saya kutip, "If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moment." Jika saudara ingin mengubah dunia ini, saudara harus menjadi yang terbaik di waktu paling kelam. Pernyataan ini dengan sempurna termanifestasi dalam peristiwa Jumat Agung dalam diri Yesus Kristus. Jumat itu adalah hari yang paling gelap dan kelam. Yesus harus melalui titik-titik yang menyakitkan, jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam, Via Dolorosa, jalan salib yang tidak pantas dan tidak seharusnya Yesus lalui. Tapi peristiwa Golgota adalah jalan yang harus dan telah Yesus lalui. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah tangisan dan rintihan Yesus hari itu, Jumat itu. Hari terburuk dan paling kelam dalam sejarah kemanusiaan. The darkest moments in his life. Namun demikian, Yesus telah tampil dengan kondisi dan mental prima dan muncul sebagai pribadi terbaik yang pernah ada di bumi ini. Eke homo, lihatlah sang anak manusia. Pandanglah sang anak manusia yang tersalib dan yang telah menapaki jalan terjal dan sulit. Lihatlah bagaimana Yesus menunaikan misi yang telah ditentukan baginya. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut kukagumi, terima hormatku. Ya Tuhan, yang kau tanggung yaitu salahku. Dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hambamu, beri anugerah. Satu ungkapan jiwa orang percaya sebagaimana biasa kita nyanyikan. Di tengah amukan dunia dan pada hari manusia duniawi melampiaskan kejahatan terhadap orang yang tak bersalah itu, justru sikap dan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus benar-benar menyejukkan. Dia tetap memandang semua orang dengan cinta kasih. Dia tetap bersikap lemah lembut. Tidak ada sedikit pun sikap permusuhan dan kebencian keluar dari diri Yesus. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus adalah kata-kata kehidupan sepanjang masa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan adalah ekspresi hati Yesus yang paling mulia. Pengampunan terhadap orang yang sudah berlaku buruk, bahkan jahat kepadanya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Betapa lembutnya kata-kata Yesus yang memberi pengharapan kepada orang yang tidak berpengharapan. Memberikan harapan kepada orang yang merasa dirinya tidak pantas lagi memperoleh kehidupan. Ternyata bagi Yesus, orang yang paling berdosa sekalipun, dia masih mendapat tempat. Dengan kata-kata Yesus ini, orang yang mendengarnya bisa berharap akan hidup yang jauh lebih indah dan baik, lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Dan kata-kata terakhir Yesus di salib itu, sebelum menghembuskan nafas terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus telah melakukan segalanya untuk menunaikan panggilan Sang Bapa. Dan sekarang dia menyerahkan diri sepenuhnya. Dia telah melakukan misi di dunia dengan sempurna tanpa cacat dan celah. Dia tidak pernah jatuh ke dalam dosa, sekalipun sering dicobai oleh si iblis. Dia tidak pernah jatuh terperangkap si jahat, sekalipun dia diperlakukan dengan berbagai-bagai kejahatan. Terlebih di hari paling kelam itu, Jumat Agung, di mana kejahatan dan amarah dunia ditimpakan ke pundaknya. Tetapi dia menghadapinya dengan ketenangan dan penyerahan diri kepada Sang Bapa. Yesus benar-benar menjadi yang terbaik di hari paling kelam. Demikianlah dia mengubah dunia. Dia mengubah sejarah dunia. Sejak saat itu, dunia tidak sama lagi. Dunia berubah. Manusia berubah. Bahkan orang-orang jahat berubah. Dengan demikian, kita menjadi ciptaan baru. Karena dengan langkah yang Yesus tempuh, dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Yesus telah menjadi imam besar bagi kita. Karena Kristus telah menjadi imam besar kita, kepala rumah Allah, sebagai imam besar yang membuka jalan kehidupan bagi orang-orang yang ditebusnya. Dia telah membuka jalan menuju keselamatan, keluar dari perhambaan dosa dan kematian. Dia membuka jalan keluar dari penindasan dan kegelapan. Dia membawa kita pada kehidupan dan terangnya yang ajaib. Hari ini Yesus telah membukakan jalan bagi saudara dan saya, sehingga kita mendapatkan kehidupan itu dengan anugerah Tuhan, dengan gracia, gratis, diberikan secara cuma-cuma, with grace. Jalan baru, penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Kita tidak lagi harus membayar segala hutang dosa dan kesalahan kita, sebagaimana hukum duniawi ini selalu ajarkan. Kita tidak perlu takut dan khawatir lagi akan apa yang muncul di batin kita, yang muncul dari alam sadar kita, yang selalu menghakimi dan menghukumi kita karena dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Yesus telah membayar lunas. Yesus telah membukakan jalan yang baru dan jalan yang hidup. Jumat Agung, satu hari yang sangat paradoks. Di satu sisi, sebagai hari yang kelam, hari yang penuh skandal,
Hari di mana sikap, perkataan dan perbuatan manusia yang tidak pantas dan tidak logis mengkristal menjadi hukuman dan beban berat bagi sang anak manusia. Hari Jumat dengan segala yang terjadi pada Yesus, mulai dari tangan penguasa yang menghakimi dia, jalan sepanjang Via Dolorosa hingga Bukit Golgota. Di sisi lain, hari ini adalah hari paling penting. Hari di mana Allah dalam Yesus Kristus membukakan jalan baru, jalan kehidupan. Dalam bahasa Inggris hari ini disebut dengan Good Friday atau Jumat yang baik. Dan jika kita renungkan, apakah yang baik pada hari itu? Apakah baik menjatuhkan hukuman yang tidak pantas bagi orang yang tak bersalah? Apakah pelampiasan amarah dan dendam orang Yahudi kepada Yesus itu baik? Sama sekali tidak. Pada hari ini, orang-orang jahat di dunia ini melakukan hal terburuk. Namun dari perspektif Allah yang dapat kita lihat dengan mata iman, hari ini adalah Jumat yang baik. Karena pada hari ini, Jumat ini, jalan baru dibukakan. Rancangan dan rencana besar Allah untuk menyelamatkan umat manusia dan ciptaannya benar-benar terjadi. Karya penyelamatan Allah melalui kesetiaan dan ketaatan Yesus menapaki jalan terjal yang telah ditentukan. Itu dilalui dengan sempurna. Dan itulah yang sangat paradoks dalam rencana keselamatan Allah. Namun pada akhirnya, rencana dan keinginan Allah lah yang terjadi. Karena Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sejak awal, sejak semula telah merencanakan dan menentukan jalan baru untuk keselamatan kita. Bukan dengan hukum Taurat, bukan dengan memperhitungkan perbuatan baik, bukan dengan kekudusan dan kesalehan kita, juga bukan dengan persembahan kita, melainkan dengan darah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Darahnya yang tak bernoda itu, darahnya yang suci itu, yang menguduskan kita dari dalam, yang menguduskan tubuh dan segenap eksistensi kita, sehingga kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru yang berkenan bagi Allah, dan yang Tuhan panggil untuk hidup dalam persekutuan dengan orang-orang beriman dari seluruh dunia, dan yang Tuhan tebus dari generasi ke generasi. Karena ketaatan Yesus sebagai utusan Allah yang sempurna, dia menjadi imam besar dan kepala rumah Allah. Allah telah menetapkan dia sebagai imam besar, satu-satunya perantara umat manusia dengan Sang Bapa. Dengan demikian, kita dapat masuk ke tempat kudus karena Yesus, dialah imam besar, kepala rumah Allah. Dialah yang menjadi jalan kita, tabir dirinya sendiri yang telah bersedia menjadi perantara kita dengan Sang Bapa. Itulah yang terjadi pada hari ini, pada Jumat Agung. Karena itu sungguh benar, memang hari ini adalah Jumat yang baik, the Good Friday. Karena itu kita patut merayakannya, dan kita harus merayakannya dengan rasa syukur dan kesediaan untuk melihat perbuatan Allah dengan mata iman kita. Hari ini Yesus telah melakukan yang terbaik bagi kita semua. Jika kita menyadari apa yang Yesus lakukan,
kita sepatutnya merendahkan diri di hadapannya. Betapa kita adalah orang-orang yang paling beruntung dan orang-orang yang paling terberkati. Berbahagialah kita semua, karena Dia telah menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dan karena itu kita menjadi ahli waris penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan di Jumat Agung. Jumat yang agung, di mana karya keselamatan yang telah Engkau rencanakan sejak semula melalui anak-Mu Yesus Kristus, dengan jalan dan cara yang Tuhan telah tentukan, benar-benar menjadi kenyataan. Tidak ada yang dapat menghalangi. Si iblis tidak berdaya. Orang-orang jahat dunia ini tidak bisa menghambat rencana besar Allah itu. Sejak Jumat Agung itu, dunia berubah, manusia berubah, dan sejarah dunia ini Tuhan arahkan pada kerajaan Allah, kerajaan-Mu yang kekal, di mana kami orang-orang yang Kau tebus menjadi ahli waris keselamatan, karena Yesus Kristus telah menjadi imam besar bagi kami dan kepala dalam rumah Allah. Ajari dan kuatkan kami untuk mengimani firman-Mu, sehingga dalam setiap langkah hidup kami berjalan dengan keyakinan itu. Berkati setiap pribadi yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah mereka tetap mensyukuri apa yang Tuhan perbuat di Jumat Agung. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Tuhan Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kami teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya Tuhan,
teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal, yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami, dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu.
Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.